jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat berhimpun kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling mulia penghulu alam semesta. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti ajarannya dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk pada bab sholatil jamaah. Bab sholat jamaah. Al-jama'ah lughatan wa ta'ifah wa syar'an rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Menurut bahasa, kata jamaah itu artinya kelompok. Berarti kalau sendiri-sendiri tidak disebut jamaah. Adapun menurut syara', yang dimaksud dengan jamaah adalah mengikat sholat makmum dengan sholat imam. Nah, itulah arti berjamaah. Sholat makmum diikat dengan sholat imam. Jadi hubungan ini harus ada. Ikatan ini mesti terpenuhi. Ikatan antara makmum dengan imam. Oleh karena itu Bapak Ibu, aqalluha imamun wa makmum. Sekurang-kurangnya berjamaah itu imam dan makmum, berarti dua orang. Dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum. Jangan pula dua orang, dua-dua jadi makmum. Ada satu masjid, satu mushola, tamunya imam tetap main sorok-sorok, main sorok-sorok. Ternyata ada yang jadi imam, jadi makmum. Dua orang minimal, tapi satu sebagai imam, satu sebagai makmum. Wa yahsulu biha aslu thawabil jamaah. Kalau sudah dilakukan sholat dengan dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum, maka disebut dengan sholat berjamaah dan dapat pahala pokok jamaah. Jadi pahala pokok jamaahnya sudah dapat. Tapi Bapak Ibu, dalam hadis Nabi SAW katakan, sholat orang berempat lebih baik dari berdua. Sholat orang berlapan lebih baik dari berempat. Nah, karena itu Bapak Ibu, semakin ramai, semakin banyak makmumnya, maka semakin besarlah pahala berjamaahnya. Semakin banyak makmumnya, semakin besar pahala berjamaah. Yang bisa banyak makmum, kalau imamnya tetap satu orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masjid, Bapak Ibu, masjid
yang paling afdal itu, paling afdal untuk dilakukan sholat berjamaah ini selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Quba, itu yang paling afdal, urutan pertama yang paling ramai jamaahnya. Itu. Jadi ini contoh, sana masjid jamaahnya agak sepi, maklum sedikit. Sana masjid jamaahnya lebih ramai, makanya banyak. Kita di tengah-tengah. Mana yang lebih afdal? Kita ikut sholat berjamaah di mana? Di sana. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau sama ramainya, maka masjid yang lebih afdal untuk dilakukan sholat berjamaah adalah masjid yang lebih tua, lebih tua. Lebih dulu dia dibangun. Kenapa? Karena lebih banyak keberkahannya dan lebih banyak jejak bekas jamaah ditegakkan di sana. Nah, jadi urutannya ada Ibu kata Allah SWT. Baik, kalau ternyata sama, baru urutan berikutnya, nah itu yang diketahui bahwa imamnya lebih bagus. Kalau tanya begitu, imamnya lebih bagus. Ustaz, kalau ada masjid yang jauh, ada masjid yang dekat, mana yang paling afdal? Kalau kita bukan pengurus yang mesti hadir, bukan imam di masjid yang dekat, maka mana yang paling banyak jemaah tadi? Mana yang lebih dulu dibangun? Mana yang lebih bagus imamnya? Kalau sama semua, mana yang lebih dekat? Kenapa? Karena kalau lebih dekat berarti kita itu tetangga masjid. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, adapun salat berjamaah yang paling afdal, ini urutannya. Salat Jumat. Jelas. Kenapa? Karena salat Jumat itu memang mesti berjamaah. Tak ada pula salat Jumat sendiri. Udah Ustaz, aku salat Jumat di rumah aja sendiri. Mana ada? Ini yang paling. Kemudian yang berikutnya, salat subuh. Salat subuh dalam satu minggu Bapak Ibu, subuh Jumat itu yang paling afdal. Berarti tadi kita laksanakan salat Jumat, itu salat berjamaah yang paling afdal, nomor satu. Kalau subuhnya kita berjamaah, itu salat sunnah yang paling afdal, nomor dua. Kemudian Bapak Ibu Allah SWT terkait ini, Nabi SAW bersabda, "Ma min salatin afdalu min salatil fajr
Jumat, itulah yang paling afdal kerjakan secara berjamaah. Urutan yang berikutnya sholat isya. Sholat isya itu makanya kata Nabi, yang sholat isya berjamaah itu seperti sholat